Tidurlah, lepaskan lelah harimu. Bermimpilah tentang hari esok yang indah. Mimpi adalah cara termudah bahagiakan dirimu. Tidurlah, lupakan semua tentangnya. Terus, aku di security dan menyuruh kamu membaca. Ayo terus, seru Hansip Karidun kali ini dengan suara yang lebih keras. Dipidana itu artinya apa, Pak? Tanya Gubris dengan gaya yang biasa saja. Meskipun masih gadis kecil yang jarang mandi, Gubris berani cengar-cengir kepada Hansip Karidun yang maunya disebut security. Aku ini petugas security, iya kan? Iya, jawab Gubris cepat sekali. Jadi menurut saya, dipidana pasti tidak sama dengan diberi dana. Dipidana mungkin sama dengan dihukum. Ya, dipidana kurungan sama dengan dihukum kurung, dibui, dipenjara. Tahu? Itulah, maka kalian jangan ngemis dan ngamen terus. Seharusnya kalian bersekolah. Jadi kalian bisa seperti saya yang security dan tahu dipidana itu artinya apa. Gubris diam sejenak, lalu berbalik lagi menghadap teman-teman. Kalian dengar, kita harusnya sekolah hari dan didenda 50 juta rupiah. Kamu dengar itu? Wajah Gubris ciut, tapi kemudian tersenyum samar karena melihat sisa makanan di sudut bibir Karidun berjoget-joget lagi. Mereka mengeja larangan mengemis. Mengapa bisa begitu? Tanggap Gubris lagi. Mengemis bukan nyopet atau mencuri kan? Ya, tapi melanggar larangan. Siapa saja yang melanggar larangan pasti dipidana, ya dihukum. Mengapa bisa begitu? Siapa yang membuat larangan? Nah, saya security, wakil rakyat, jadi wakil kalian juga. Alis Gubris merapat, bingung dia. Tapi setidaknya dia sudah tahu, dewan itu sejenis manusia juga. Dan mereka bersama wali kota membuat larangan, siapa mengemis dan mengamen dipidana kurung. Mengemis dan mengamen saban hari. Tapi kami belum pernah dihukum. Gubris nyengir dengan 4 temannya tertawa. Oh, jadi kalian minta dihukum ya? Karidun sibuk mencari HP di sakunya. Mulutnya kumat kamit dan ampas-ampas itu belum tanggal juga dari sudut bibirnya. Gubris dan keempat temannya tertawa lagi. Tunggulah, saya akan pakai mobil Satpol PP buat menggaruk kalian. Setelah pergi, mereka akan keluyuran Tegal, Cirebon, atau entah di mana lagi. Pengumuman larangan mengemis yang baru dipasang tadi pagi, begitu dipasang papan berukuran 60 x 100 cm itu, langsung terbukti keampuhannya. 5 anak jalanan telah menyingkir dari perempatan Karangasu. Hansip Karidun bangga karena merasa telah melaksanakan tugas dengan baik. Baik, terima kasih kepada Kakak Angel yang sudah setia membaca cerpen karya Ahmad Turahi dari awal sampai akhir. Kita semua yang mendengarkan otomatis merasa terharu mendengarkan kesan atau pesan moral yang terkandung dalam cerpen itu. Maka dari itu, kita akan mendengarkan ulasan umum dari isi cerpen yang akan dipaparkan oleh Kakak Opin Sanjaya. Kepada Kakak Opin Sanjaya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Cerpen ketiga dari Ahmad Turahi yang saya baca, cerpen pertama yang saya baca itu cerpen pilihan Kompas tahun 2015. Itu judulnya mungkin teman-teman sudah pernah membaca,
anak ini ingin mengencingi keluarga Jakarta kalau tidak salah. Lalu yang cerpen yang kedua itu Paman Klungsu dan Kuasa Pluitnya. Dan ini cerpen yang ketiga yang saya baca. Jadi Ahmad Tohari itu saya mengenalnya sebagai penulis yang mengangkat tema-tema kemanusiaan. Jadi ini cerpen ketiga. Baik, mengenai pengalaman membaca, jujur saya sangat tercekam ketika membaca cerpen ini. Tiap kali saya membaca ulang, saya sudah membacanya sebanyak 4 kali. Saya justru merasakan ketercekaman yang sama. Lalu saya jelajahi setiap peristiwanya justru semakin dalam gitu. Ada kecemasan, ada rasa ngeri, ada ketakutan ketika membaca karya ini. Saya geleng-geleng, kadang saya membayangkan bahwa saya ada dalam cerita itu. Makanya saya bilang tadi, justru saya semakin tercekam ketika menjelajahi setiap peristiwa yang muncul dalam cerpen ini. Saya mengajak kita semua, coba bayangkan ya, mengapa saya tercekam, teman-teman, ketika menceritakan anak jalanan, lalu mereka mengeja pengumuman larangan untuk mengemis, di mana mereka berjuang untuk mencari kehidupan dari situ, tetapi tiba-tiba mereka membaca mengeja larangan mengemis itu. Lalu coba bayangkan juga teman-teman, ketika ada salah satu dari mereka tuh jatuh dari truk, tidak ada yang peduli. Justru kepedulian itu datang dari sesama mereka anak jalanan. Jadi Ahmad Tohari itu mau menghadirkan, jadi seperti itulah dunia kita ya. Jadi rasa ketidakpedulian itu sebenarnya ada. Hansip Karidun, bahwa Ahmad Tohari diceritakan bahwa mereka tertawa, tetapi di bagian itu sesuatu yang ingin saya temukan, begitu saya temukan justru saya tertawa. Justru Ahmad Tohari menurut saya dia menggambarkannya secara terbalik, tapi dia mau mengatakan di sana mereka menangis. Justru itu yang mereka cari, mereka menangis. Itu pengalaman baca saya, lebih tepatnya saya tercekam. Mungkin Ahmad Tohari dengan tema-tema kemanusiaannya, jadi karya-karyanya itu responsif kan, dia responsif dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ahmad Tohari. Itu pengalaman membaca saya. Mungkin sekian dulu dari saya untuk sementara. Berikutnya nanti selama sesi diskusi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada cerpen yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ulasan yang sangat menarik juga karena Kakak Opin Sanjaya telah memberikan gambaran berkaitan dengan isi cerpen yang kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih Kakak Opin Sanjaya. Waktu selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pemantik atau pemateri kita yang kedua. Untuk itu kepada Kakak Tanti saya persilakan untuk duduk di depan. Cerpen ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya baru pertama kali jadi pemantik diskusi dalam bedah cerpen. Jadi untuk itu saya minta kerjasama dari teman-teman. Nanti mungkin ada beberapa kesulitan atau kesalahan yang saya lakukan. Mari kita belajar sama-sama. Karena ini baru pertama kali, jadi saya siapkannya menggunakan PPT. Ya baik, saya langsung saja. Setelah saya membaca cerpen Ahmad Tohari yang berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Di biografinya ini Ahmad Tohari dia menulis cerpen Ahmad Tohari dia menulis cerpennya itu atau novel-novelnya itu kalau dilihat dari pada kritik sosial itu bisa berkaitan dengan pengangguran, orang-orang miskin, seperti yang Kak Opin bilang tadi tentang kemanusiaan. Jadi yang pertama kita lihat biografi singkat dari penulis. Yang pertama, Ahmad Tohari lahir di Tingaraja, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah 13 Juni 1948. Beliau dikenal sebagai pengarang trilogi novel Ronggeng Duku Paru maupun novel-novelnya banyak menyoroti kehidupan orang-orang desa yang lugu,
sederhana, miskin, pengangguran, dan rendah pendidikannya. Salah satu cerpen Ahmad Tohari yang menyoroti kehidupan sosial adalah mereka mengeja larangan mengemis. Jadi saya mengupas cerpen ini dari sisi kritik sosialnya. Mereka mengeja larangan mengemis adalah salah satu cerpen karya Ahmad Tohari yang dipublikasikan di Kompas pada Minggu 15 September 2019. Cerpen ini sungguh menarik. Bagaimana tidak? Mulai dari judul cerpen yang menggoda dengan 4 kata sampai karakter yang punya nama unik, Gupris. Gadis kecil yang lugu, yang cerewet dan mengemaskan. Dua hal itu cukup mewakili tema yang diusung oleh penulis kawakan Ahmad Tohari. Dan juga ada karakter antagonis Pak Hansip Karudin yang sok tahu segalanya tentang pemerintahan dengan gayanya yang lucu dan khas. Cerpen ini bercerita tentang barang siapa mengemis dan mengamen dipidana kurungan. Bahkan arti dipidana kurungan pun mereka tidak tahu, sampai bertanya kepada Pak Karudin yang menjelaskan dengan sok galak, berharap mereka memahami apa maksud dipidana alias dipenjara. Penyampaian kritik sosial yang halus dan elegan ini membuat saya teringat film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film ini yang juga mengangkat kritik sosial bahwa rugi sekali jika hanya menjadi pencopet penumpang bus atau pencopet mal. Padahal copet berhasil mendapat uang lebih banyak, bahkan ketika sudah berubah menjadi pedagang asongan pun mereka ditangkap Satpol PP. Begitu dengan komplotan Gupris dan kawan-kawan ini menjadi bingung dengan papan pengumuman larangan mengamen, padahal mereka bukan pencopet dan pencuri. Apa salahnya? Sebaiknya pemerintah lebih bijaksana lagi dalam berbagai masalah. Gupris dan kawan-kawan hanya memikirkan makan dan makan. Mereka tidak punya pilihan yang pada endingnya mereka melarikan diri dengan truk dan berkelana ke kota-kota lain. Oleh kedua pemateri kita pada sore hari ini, sama-sama menarik Kakak Upin Sanjaya lebih ke perasaan, bagaimana perasaan Kakak Upin Sanjaya berkaitan dengan cerita yang dinarasikan oleh Ahmad Tohari. Sedangkan Kakak Tanti lebih ke kritik sosial. Kakak Tanti lebih melihat bagaimana Ahmad Tohari ini menulis cerpen berdasarkan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Kakak Tanti dan Kakak Upin, kira-kira seperti apa perasaan Kakak Tanti dan Kakak Upin setelah memahami, walaupun dengan pemandangan yang berbeda-beda, bagaimana perasaan kakak berkaitan dengan isi cerpen yang ditulis oleh Ahmad Tohari ini? Baik, terima kasih. Jadi cerpen ini cukup menarik karena itu tadi kembali ke kritik sosialnya. Jadi kita sebagai generasi penerus ya, kita tidak boleh melihat orang itu dari covernya saja, dari sampulnya saja. Terus kalau misalkan ada masalah sosial, yang kita cari itu solusi. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, bukan hanya begini saja. Karena kalau kita lihat di kehidupan nyata, generasi muda itu hanya pandai mengkritik, tapi tidak pandai mencari solusi. Di media sosial ini kita lihat itu banyak sekali mengkritik pemerintah, cara kerjanya pemerintah, tapi tidak tahu bagaimana solusinya, tidak ada solusi nyata. Jadi perasaan saya tadi sedikit kasihan juga, sedikit kasihan karena sepertinya cerpen ini sudah 70 tahun tapi tidak ada efeknya untuk kita sampai sekarang. Terima kasih. Baik, ulasan yang menarik tadi dari Kakak Tanti mengenai perasaannya. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa tercekam. Itu bahasa yang saya pakai. Pak Birno tahu pasti bahasa tercekam itu bahasa siapa. Jadi saya setuju ya. Kadang sastra itu berangkat dari ketercekaman penulis terhadap fenomena sosial. Jadi saya merasakan ketercekaman yang sama. Nah, kalau diingat-ingat lagi cerpen yang lain seperti cerpen pilihan Kompas 2015 tentang anak kecil ini ingin mengencingi keluar Jakarta dan
salah satu cerpennya itu Paman Klungsu dan Kuasa Pluitnya. Yang menarik dari cerpen yang saya baca, Ahmad Tohari, dia menggambarkan kaum lemah, kaum miskin, tapi dalam baca Paman Klungsu dan membaca anak kecil ini ingin mengencingi keluarga itu cerita tentang keluarga kecil, istri, anak-anak pinggiran juga, tentang bagaimana menyedot mie, kuah mie itu mereka membagi ketika makan, anaknya yang memakan mie-nya, sedangkan ibunya yang meminum kuahnya. Tapi itu sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Jadi Ahmad Tohari kehebatannya itu bahwa dia menggambarkan orang, menceritakan orang-orang lemah, tapi dengan karakter pemberani. Gubris digambarkan sebagai kaum pemberani, begitu juga kalau dalam cerpen yang lain. Jadi itulah yang membuat kenapa saya selalu jatuh cinta dengan karya-karya Ahmad Tohari. Walaupun saya juga tidak pernah membaca salah satu novel terkenalnya, saya lupa judulnya, tapi hampir beberapa cerpen itu yang diterbitkan itu saya membacanya. Jadi kalau saya jatuh cinta kepada tokoh Gubris, dia digambarkan sebagai orang pemberani, walaupun dia dari sisi yang lemah, orang yang lemah, tapi saya jatuh cinta, lalu itu lebih ke perasaan tercekam, ikut merasakan perasaan penulis dan tokohnya. Terima kasih kepada Kakak Tanti dan Kakak Upin Sanjaya. Kita sudah mendengarkan bagaimana perasaan keduanya setelah membaca cerpen ini. Dari Kakak Tanti, dia merasa kasihan bahwa seseorang selama ia menjalani kehidupan di dunia, dia hanya menilai seseorang dari penampilan. Tapi pada dasarnya kualitas seseorang itu tidak dinilai dari penampilan. Terima kasih Kakak Tanti atas perasaannya, sungguh sangat menarik. Begitu juga dengan Kakak Upin, bagaimana beliau merasa tercekam saat membaca cerpen ini. Untuk itu, kepada kita semua peserta diskusi pada sore hari ini, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari kedua pemateri kita pada sore hari ini. Untuk itu, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, otomatis di dalamnya terdapat sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta diskusi. Namun sebelum menyampai ke situ, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sesi diskusi ini. Yang pertama, setelah moderator memberikan kesempatan kepada Ketua UKM Literasi Sastra Kakak Ejen, kemudian Kang Tohari melanjutkan santri dari bapaknya. Mengapa beliau tidak memilih menulis cerpen yang bertemakan tentang agama, kehidupan atau kehidupan nabi-nabi? Sebetulnya apa yang melatar belakangi penulis ini memilih menulis karya yang bertemakan tentang kemiskinan? Serta diskusi untuk bertanya, saya harap Kakak Upin dan Kakak Tanti setia menunggu. Dan untuk itu saya persilakan kepada peserta yang kedua yang ingin bertanya kepada Kakak Tuti. Kepada Kakak Tuti saya persilakan. Ini berkaitan dengan kritik sosial. Sepakat sekali karena kalau dilihat dari beberapa dialog tadi, mereka mengeja larangan mengemis. Yang pertama yang menarik yang saya baca tadi, di mana Gubris ini dari kelima anak yang mengemis, dia yang sempat sekolah meskipun tidak lama, sehingga dia sendiri yang bisa membaca terkait larangan yang ditempelkan pada tempat-tempat yang sering mereka mengemis, di mana tadi dia mengeja barang siapa mengemis, mengamen akan dipidana atau dikurung. Tadi juga sempat Gubris bertanya, siapa yang membuat larangan ini atau siapa yang membuat aturan ini? Tadi Hansip menjawab yang membuat aturan ini adalah wali kota dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Yang tadi dalam cerpen juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat itu atau wakil dari. Kalau dilihat pada situasi sekarang, kalau misalnya di Manggarai mungkin tidak terlalu karena hampir sebagian atau
di beberapa daerah tertentu anak-anak sudah bisa menikmati pendidikan dengan begitu baik. Tetapi beda halnya dengan mereka yang berada di metropolitan di sana. Masih begitu banyak anak-anak yang mengemis atau mencari sesuap nasi itu dengan cara seperti itu. Kalau dari pandangan saya berkaitan dengan cerpen ini sebetulnya kritik terhadap pemerintah, di mana pemerintah tidak memperhatikan dengan baik bagaimana situasi sosial, lebih khususnya anak-anak yang dimana mereka menjadi generasi penerus yang sebetulnya sejak dini, di mana SDM dari anak-anak tersebut perlu diperhatikan dengan baik agar dapat memajukan bangsa kita ini. Itu yang menarik dari saya, di mana sebetulnya ini kritikan terhadap pemerintah, di mana pemerintah lebih khususnya yang berada di kota metropolitan tidak begitu memperhatikan dengan baik kualitas pendidikan dari anak-anak, yang dimana mereka nantinya yang akan menjadi generasi penerus. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, dari Rumah Baca Aksara, kemudian AC-AC dari UKM Litera, saya datang dengan, maksudnya tidak dengan sehat ya, jadi berjaga-jagalah, Omikron sudah dekat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk UKM Litera yang sudah mengundang kami sebagai maksudnya pemantik dari Idelando. Kami juga dulu alumni STK Prodi Bahasa Indonesia dan juga alumnus UKM Litera. Terima kasih juga sudah menjaga Litera dan terima kasih sudah membuat banyak kegiatan sampai ini hari. Saya minta untuk selalu tetap loyal. Yang kedua, terima kasih juga untuk KK dari Rumah Baca Aksara yang sudah mempersiapkan tempat dan menerima kami di sini, yang kolek bersama teman-teman dari UKM Litera. Terima kasih banyak, Kay. Jadi mohon maaf, mungkin takutnya virus flu ini, tapi saya minta mohon maaf. Dan intinya terima kasih sudah bertemu. Yang pertama, dalam pemikiran saya tadi sebelum datang ke sini itu, kita ini konsepnya diskusi toh. Maksudnya kita sudah enak tadi bahasa dari awal, kemudian diskusi. Tapi saya mohon maaf, saya belum bertanya, tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya paham dulu tentang ini cerpen tadi. Dan saya juga yakin mungkin ada teman-teman di sini yang merasa bahwa ada hal yang saya ingin omongin, tapi masih di sini kan. Maksudnya begini, ada undang-undang yang kita simpan tapi belum dikasih toh, tapi disuruh untuk bertanya dulu. Tapi saya yakin semua pasti ada hal yang kamu paham tentang ini cerpen toh. Ya kalau kamu senyum berarti ada. Biasanya begitu. Oke, untuk ulasan ini cerpen tadi, Asyik nanti sudah jelaskan dia punya identitas tentang ini cerpen. Judulnya 4 kata, ada 4 kata dalamnya. Diterbitkan tanggal 15 September 2019 oleh kakek Ahmad Tohari. Dan sudah, saya juga tidak tahu, banyak tentang dia. Apakah hari ini dia masih hidup atau tidak? Saya juga tidak tahu. Tapi intinya dari lihat identitas tadi, bahwa dia sudah kakek-kakek, okay? Kemudian yang kedua, orientasi tadi sudah dijelaskan semua oleh AC yang selaku moderator dari Opin juga. Kemudian kalau kita ngomong unsur intrinsik, pasti kita tahu hal yang, kan tadi kita hanya ngomong unsur ekstrinsiknya toh, maksudnya hal-hal nilai-nilai yang ada dalam cerpen, kemudian unsur ekstrinsiknya kurang. Dan saya rasa ini kita tahu kalau tentang tokohnya, penokohannya bagaimana, kemudian alurnya juga, bahkan ada latar tempat dari bab mobil 14 pan itu. Saya belum pernah lihat itu di Ruteng. Yang ada Oke, seterusnya tentang ini cerpen, menurut saya yang pertama yaitu penggambarannya apa ya, ringan dan apa adanya. Maksudnya tidak ada basa-basi awal tentang bagaimana dia bisa sampai begitu. Maksudnya langsung saja, dia itu anak yang permisi, mungkin dia itu hidup di daerah kumuh, kita tidak tahu. Maksudnya langsung apa adanya. Kemudian dia punya orang tua cara menulis kita orang Indonesia tuh
Kalau kita cerita, kalau teman-teman tidak percaya, mungkin lihat sinetron ya. Kalau kita cerita itu, kalau orang yang miskin, kategori orang miskin, berarti itu yang miskin pakai sekali di belakang. Kalau satu-satunya orang itu ceritanya sebagai orang yang kaya, berarti dia itu tambah sekali di belakang. Kalau teman-teman tidak percaya, nonton FTV, Azab, kemudian sinetron-sinetron lain ya, dan web series juga. Itu maksudnya. Dari sini kita lihat bahwa masih ada banyak hal tentang cara menulis kita ya. Dan itu sudah berlaku untuk kita semua, bahwa ada hal-hal yang harus kita tonjolkan supaya itu cerita menjadi unik. Semisal nama toko, cara penggambaran toko. Berarti misalnya dari sini tadi ada romanasi di sudut bibir kiri atau kanan tadi. Maksudnya itu begini kak, itu orang yang kemomos. Maksudnya ketika difilmkan itu nanti mungkin kita bisa tahu bahwa ini harus tidak serius. Tapi padahal isi cerita itu sangat serius sekali. Bahwa ada hal-hal yang semestinya kita sadari tapi kita lupakan. Maksudnya begini, ini konsep tentang Karangasem saya juga tidak tahu. Mungkin konsep di Jawa. Tapi sebenarnya hal yang sama juga ada di sekitar kita, hanya beda ceritanya atau beda hal-hal yang dibuat. Di sana mungkin mereka naik mobil 14 ban, di sini kita tahan dump truck toh. Mungkin ada yang pengalaman pergi cari kayu tahan dump truck, oh sama toh. Sampai di tempat cari kayu kiri, toh. Nah, ada hal lain yang maksudnya penggambaran cerita yang unik, kemudian nama toko, kemudian hal-hal kocak yang dibuat tadi. Masa sepanjang dia berbicara tidak jatuh itu apa? Padahal sudah di luar tuh, sudah kering. Romanasi kan hanya satu. Kalau sudah kering kan pasti otomatis jatuh. Apalagi bibirnya bergerak, sorry. Apalagi kalau bibirnya seksi kan, bergeraknya lain. Oke, maksudnya ada hal lain yang ingin Ahmad Tohari ceritakan di sini, bahwa hal-hal dalam masyarakat kelas bawah itu sangat jarang diperhatikan. Maksudnya begini, ini bisa kritik sosial ya, bisa mengarah kepada politik, bisa mengarah kepada hak anak, kemudian bisa mengarah kepada keluarga, bisa mengarah kepada lingkungan-lingkungan tetangga, dan bisa mengarah kepada lingkungan-lingkungan bisnis. Itu yang begini, model ceritanya unik, menarik, tapi banyak hal yang menjadi pesan buat kita. Begini, kita semua ini calon-calon orang tua. Kalau ini dilihat dari konteks anak, calon-calon orang tua, mungkin pasti saya Vio Mabruk dari habis ini. Mungkin Mabruk dari. Tapi begini, maksudnya kalau lihat dari konteks anak, kan kita tahu dari bahwa dia itu orang gubris, ini anak dari orang tua tunggal. Jadi hal lain yang mungkin diceritakan di sini, yang kalian pasti diceritakan bahwa kita tidak boleh menelantarkan anak, tuh. Maksudnya begini kan, tahu buat, kan berarti tahu piara jadinya. Itu, maksudnya itu hal lain yang secara tidak langsung diberikan juga oleh Ahmad Tohari. Kemudian perhatian kepada anak juga tentang bahwa anak itu sebenarnya butuh sekolah. Paling tidak dia tahu angka dengan huruf. Dia dapat pacar kalau dia tidak akan dapat pacar kalau dia tidak sekolah. Ya. Apalagi generasi sekarang, kita berangkatnya dari P. Kalau yang dia tahu hanya P, tidak mungkin kata halo dia, tidak mungkin bisa tahu. Berarti dia hanya chat orang itu P saja. Setelah itu mode terbang yang lain sudah pakai telepon tuh langsung sudah. Atau mungkin teman saya Ri biasa sebut mode AX kan. Itu hal lain, misalnya kita tidak boleh menelantarkan anak, keluarga. Kemudian yang ketiga, kritik sosial tentang pemerintah. Itu digambar sekali pada bagian akhir tadi, seperti yang Tuti sudah kasih tahu tadi, bahwa mereka itu tidak tahu apa itu deban. Deban itu manusia ke tidak? Tuh, kalau manusia ke tidak, kepaling dia punya ada perasaan nih, dan dia bisa tahu tentang masalah-masalah yang begini. Kemudian dan yang terakhir itu menurut saya tentang kaum marginal atau kaum yang sangat kaum rendahan, maksudnya yang terbawa atau terpinggirkan. Bahwa yang pertama, kita bersyukur kita tinggal di Manggarai. Maksudnya kita jarang menemukan hal itu. Dan satu yang penting, ada rasa persatuan yang tinggi untuk orang Manggarai. Kalau teman-teman tidak percaya, coba teman samping nunduk, nanti pasti ada rasa persatuan. Itu berangkat dari nunduk. Dan itu yang saya rasa begini, kita bersyukur sekali kita bukan tinggal di daerah yang begitu.
maksudnya kita hidup di daerah dengan kebudayaan kita yang begini, dan sikap saling membantu, kemudian saling menghargai, tolong menolong, dan memperhatikan orang itu penting. Dan saya rasa untuk cerpen ini tadi saya rasa mengkaitkan itu juga. Maksudnya begini, mereka kan tinggal di belakang pangkalan, semestinya ada orang yang memperhatikan tuh. Paling tidak, kenapa tidak ada dia punya keluarga di situ kan? Tidak ada satu pun tuh keluarga dari bapaknya mungkin, atau kakak dari bapaknya, atau sepupu jauhnya, kan tidak diceritakan situ. Maksudnya ada hal lain yang begini kan, kita penting untuk dipahami oleh kita bahwa pentingnya itu juga untuk berkeluarga dan bersatu dalam keluarga besar. Saya rasa menurut saya untuk dari cerpen tadi itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Apa yang melatar belakangi atau mendorong teman-teman UKM memilih cerpen karya Ahmad Tohari ini, dan kenapa tidak memilih cerpen yang lain? Sekian. Terima kasih. Berkaitan dengan dipilihnya cerpen yang ditulis oleh Ahmad Tohari pada hari ini. Nanti saya harap kakak yang bertanya tadi bisa menunggu jawaban dari kedua pemateri, karena di sini ada yang berprofesi sebagai anggota UKM Literasi Sastra dan ada yang berprofesi sebagai mantan UKM Literasi Sastra. Otomatis mereka berdua nanti akan memberikan jawaban yang berbeda-beda berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya percayakan kepada kakak Vio, entah itu pertanyaan atau ulasan tambahan berkaitan dengan cerpen yang kita diskusi ini. Oke, sempat waktu itu kegiatan diskusi film Kobe Campus. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin perkenalkan kakak di samping saya tadi. Kebetulan dia lupa perkenalan, namanya Owan Soro. Kalau sulit panggil Owan Soro sih. Kalau saya Tio Bas, mantan alumni UKM Literasi Sastra, juga prodi PBSI. Ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan cerpen yang kita diskusikan pada hari ini. Saya sependapat dengan yang kawan bilang tadi, kalau memang kami agak ragu tadi, sempat diskusi dengan kawan, kita masuknya di mana sebenarnya, karena untuk pertanyaan tidak ada gitu. Jadi hanya sebatas tanggapan. Tapi memang bagaimana hadirnya pertanyaannya Tuti tadi dengan yang baru tadi, memang penting kami untuk bertanya juga untuk teman-teman UKM, kenapa sampai pilih untuk diskusi tentang cerpen larangan mengeja, larangan mereka mengeja, larangan mengemis. Kenapa sampai pilih ini gitu? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan cerpen-cerpen yang lain yang pilihan Kompas gitu? Yang pertama, mungkin itu pertanyaannya. Terus hal yang berikut yang ingin saya sampaikan juga, memang sulit juga karena sudah diborok semua dari kawan. Mungkin yang pertama yang saya sampaikan adalah saya sangat tertarik dari di bagian ketika tidak ada mak tapi tidak ada bapak. Sebenarnya hampir mirip dengan kawan tadi. Pertanyaannya begini, ada mak tapi tidak ada bapak, ini meninggal atau kemana? Iya. Mungkin itu hal yang kedua. Mungkin ini mau mengatakan kepada kita bahwa karya-karya besar itu hadir dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang mungkin orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berguna, tapi justru hal-hal itu yang perlu dibicarakan. Itu yang berikut. Terus yang berikut, sampai mereka tidak mengenal yang namanya wakil rakyat, mereka tidak mengenal siapa itu bupati dan wali kota. Mereka juga sebuah kritikan bagi siapa saja, baik itu yang orang pemangku kepentingan atau juga orang-orang baik, sampai mereka tidak mau bersekolah.
Kenapa? Karena sekolah juga butuh uang. Sementara mereka cari uang untuk makan. Sekarang pilihannya sekolah atau makan, gitu. Jadi mungkin atau pacaran gitu. Jadi pilihannya antara dua itu, mau hidup untuk makan atau mau hidup untuk sekolah. Sementara kita juga butuh uang untuk bayar sekolah, dan bayar sekolah butuh uang. Ya kita juga kerjanya kita ya mengemis. Gitu. Sekarang pilihan uang hasil ngemis dan ngamen ini mau dialihkan untuk makan atau untuk sekolah. Jadi mungkin itu saja beberapa tanggapan dari saya. Kalau ada hal-hal lain yang mungkin sebentar terlintas lagi, mungkin boleh sebentar disampaikan. Terima kasih. Siang hari ini. Waktu selanjutnya kita akan memasuki sesi jawab atau menjawab pertanyaan terlebih apa yang perlu ditanggapi dan menjawab apa yang perlu dijawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kalian memilih cerpen ini untuk didiskusikan, apakah sesuai dengan konteks sekarang? Apakah hal yang ditulis oleh Ahmad Tohari ini masih sesuai dengan konteks kita sekarang? Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama dari Kakak Angel, saya kurang menelisik, tidak terlalu jauh, belum jauh saya menelisik bagaimana Ahmad Tohari, tetapi bagus tadi Kakak Angel sudah berbagi mengenai latar belakang Ahmad Tohari, tetapi saya kembali gunakan kata tercekam. Jadi saya suka sekali kata ini. Jadi menurut saya bahwa seseorang menulis karya itu berangkat dari ketercekamannya terhadap fenomena di lingkungan sekitar. Apa yang mau dikatakan oleh Ahmad Tohari sebenarnya melalui karyanya? Saya pikir dia hanya mau mengatakan bahwa, kembali yang disampaikan oleh Kakak Tanti tadi, yang mengatakan bahwa begitulah negara kita ya. Jadi di negara ini tiada larangan mencopet, tiada larangan mencuri, tapi yang ada itu larangan mengemis. Yang ada itu hati-hati, di sini ada pencopet, hati-hati di sini banyak pencopet. Jadi tiada larangan mencopet. Jadi kita semacam dilarang untuk berusaha. Berdasarkan apa? Menulis cerpen tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi karya sastra itu tidak terlahir dari kekosongan budaya. Mungkin Ahmad Tohari menulis cerpen seperti ini karena dia hidup hidup di sekitar itu, walaupun dia punya latar belakangnya tidak ada minimnya pendidikan. Maksudnya bukan dia tidak Sebagian besar kaum ini telah menyampaikan tadi bahwa mengapa mengangkat tema kemiskinan, karena beliau atau penulis dari cerpen ini menulis sebuah karya sastra berdasarkan fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Misalnya waktu selanjutnya saya percayakan kepada koordinator UKM Literasi Sastra untuk menjawab, atau barangkali ada satu dua hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan isi dari hati. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Yang kami kasihi adik-adik anggota UKM Litera, saya hadir bukan sebagai koordinator untuk sementara ya. Ya, koordinatornya nanti yang terakhir saja. Kita sebagai teman diskusi saja. Jadi mereka mengeja larangan mengemis oleh Ahmad Tohari ini sebenarnya realitas kehidupan di 2019 waktu itu, dengan fenomena dari lokal sampai nasional itu, perjuangan anak-anak untuk menghidupkan kehidupan keluarga mereka, dari Aceh dengan Tasbin, dari Papua dengan Ronald, dari Ambon dan Johnnya. Berita-berita itu yang menggerakkan hati Ahmad Tohari untuk mengangkat, mencubit atau menggugah tadi hati semua komponen kehidupan, termasuk kita-kita. Kenapa
kenapa anggota UKM Literasi Sastra mengangkat cerpen ini? Karena kami menyadari ternyata pendidikan itu bagian kecil dari kehidupan sosial itu. Jadi kita umum pendidikan, tapi kita itu hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial. Sehingga saya sebagai anggota diskusi ini sedikit komentar tentang cerpen Ahmad Tohari ini. Ahmad Tohari itu dari dongeng Duku Paruk, cerpen-cerpennya itu memang mengangkat soal kehidupan sosial. Karena ternyata tahun 2013 tahun 2013 saya pernah wawancara beliau dan dia mengatakan bahwa kehidupan sosial itu adalah payung dari semua segi kehidupan. Sehingga ternyata backgroundnya itu yang membuat dia mengangkat karya-karya sastra tentang sosial. Di samping itu juga dia mengangkat bahwa ternyata orang luar Jawa itu juga bisa belajar dari kehidupan sambung rautnya, kehidupan sosialnya orang Jawa. Seperti Wan Soro tadi katakan, kemomos, peraturan. Itu kehidupan mereka sebenarnya. Di kolom jembatan, pangkalan, itu kehidupan mereka yang sebenarnya mengetuk hati kita di luar Jawa. Tidak boleh seperti mereka. Itu hasil wawancara saya 2013 bersama Ahmad Tohari. Saya kembali lagi mengangkat ini bahwa ternyata mereka mengeja larangan mengemis itu potret dari kehidupan sosial yang membingkai, menuruni semua aspek kehidupan di dalam cerpen itu. Politik ada toh, DPR, ya toh, hukum ada toh, apa tuh satpam, ekonomi ada toh, ya toh, tidak apa, makan apa tadi itu, apalagi pendidikan sangat tampak. Semua itu diramu sedemikian dan dibingkai dalam satu saja kata, sosial. Makanya biar orang bercerita tentang ini, tapi ingat, kita itu hakikatnya adalah makhluk sosial. Kembali lagi ke filsafat lagi kita, makhluk sosial. Mana benar apa yang dikatakan Ahmad Tohari itu. Saya sedikit multi tafsir karena ini bebas tafsir sastra. Kenapa mereka mengeja larangan mengemis? Ya toh? Kenapa harus kata mengeja ya? Lalu kenapa harus ada kata larangan? Ya, itu. Bayangkan, baru mengeja saja dilarang, baru mengeja ini. Apalagi yang pakai toa, pakai main di jalan-jalan, tidak pernah larang. Ya toh? Tapi baru saja mengeja. Itu Ahmad Tohari mau mengatakan bahwa kenapa yang kecil saja kamu larang, kenapa yang besar yang sebenarnya apa itu kamu tidak larang. Itu baru mengeja saja, itu baru justru itu yang dari aspek pertama. Yang kedua, kalau dari bahasanya, semua kehidupan pendidikan sampai profesor mau jadi presiden apapun, mau jadi paus dalam konteks agama Katolik pun, pertama-tama tidak bisa kau langsung hafal, tidak bisa kau langsung, engkau pasti mengeja. Kehidupan itu yang ditanam oleh Ahmad Tohari, bahwa pendidikan itu harus bertahap, tidak bisa langsung baca tahu, tetapi harus dari pelan-pelan, dari tangga step by step. Itu mengeja itu. Dan ingat, dia mengeja apa? Larangan mengemis, ya. Hukum lagi, ya. Hukum saja baru kita mengeja. Karena apa? Memang masyarakat kecil itu biasa selalu saja tidak pernah diperhatikan, ya. Yang korupsi itu miliaran rupiah tidak pernah diperhatikan. Tapi coba ende emak asekai daku yang hanya curi satu buah pepaya langsung lapor.
langsung lapor. Ya, hanya baru ini masuk orang punya apa? Kebun. Mungkin karena dia lapar, dia panjat buah kelapa untuk minum. Kita tidak langsung lapor. Ini yang Ahmad Tohari mau menyadarkan kita. Lalu kenapa nama ini leadnya itu teras cerpennya di atas? Mereka 5 anak tanggung dan hanya gubris yang perempuan. Kenapa tidak mau anak laki-laki? Kenapa harus tanggung? Hakikat dari laki-laki adalah mencari nafkah. Dia menanggung. Itu. Makanya sinotisnya, tanda simbol dari laki-laki itu sebagai tangguh. Jadi itu yang dia mau angkat. Dia tidak mau langsung. Ahmad Tohari tidak mau langsung laki-laki. Kalau dia mau tuh, mereka 5 anak laki-laki dan hanya misalnya. Tapi kenapa harus tangguh? Fenomena itu laki-laki yang harus berperan aktif dalam kehidupan. Tetapi Ahmad Tohari membalik perspektif itu dengan menghadirkan gubris. Saya nggak tafsir, kenapa tidak mau gubris? Kenapa harus gubris? Ya. Padahal Ahmad Tohari hanya mau bilang, ternyata isi dari cerpen itu perempuan juga ternyata berperan sebenarnya. Ya. Berperan. Kenapa kita tidak mau? Bapak Ibu saudara-saudari, lalu kenapa kita tidak mau ke bahasa daerahnya emak ende? Kenapa harus lebih dulu ende emak? Asekai daku. Karena perempuan yang melahirkan kehidupan sosial. Yang melahirkan kehidupan sosial itu yang membingkai semua aspek kehidupan, pendidikan, politik apa semua, hukum, semua karena lahir dari perempuan. Itu. Karena apa? Gubris itu saya tafsirkan sebagai gubris karena perempuan itu lebih peduli gubris ketimbang laki-laki. Karena apa? Kenapa lebih peduli? Karena dia lebih banyak main hati, bukan main pikir. Lebih mengandalkan perasaannya, bukan mengandalkan pikirannya. Itu hakikat dari perempuan yang sebenarnya digambarkan oleh Ahmad Tohari. Kehadiran perempuan jangan main-main. Jadi seperti Bapak Wan omong tadi, saya punya anak ini omong tadi, kita calon orang tua itu jangan pernah bermain dengan hal-hal sedemikian, ya. Kalau memang mamanya itu sebagai kupu-kupu, hargailah kupu-kupu itu. Jangan pernah itu kupu-kupu. Kenapa mau tidak boleh? Karena itu kehidupannya. Opin sudah tahu kehidupan di Jogja. Kehidupan ada satu jalan namanya Pasar Kembang. Dan itu legalitas. Kita mau jalan, orang tawar dengan 10.000, 5.000, tapi tidak ada. Pemerintah tidak pernah secara sosial budaya orang tidak pernah kritik mereka. Karena apa? Mindset kehadiran mereka itu adalah menghidupkan. Mindset pikiran positif di dalam setiap orang yang lewat itu selalu menghadirkan pikiran positif. Tapi coba kita di sini, coba ada satu perempuan duduk di halte jam 2 malam, coba, pasti media di mana-mana beritakan. Ahmad Tohari ngomong tadi toh, sebagai potret Jawanis, kehidupan Jawa itu sebagai potret untuk kita belajar hal-hal yang ada di dalam kehidupan sosial orang Jawa. Saya senang, jujur, saya 7 tahun di Jogja, 7 tahun bergaul dengan orang Jawa, dan saya sangat belajar satu hal yang orang Jawa tanamkan tadi. Ingat, dikisahkan dikisahkan di dalam mereka mengeja larangan satu hal. Mereka tidak pernah mencuri. Orang Jawa itu tidak pernah mencuri. Tidak pernah. Saya kos dengan mereka selama berapa tahun, 7 tahun. Mereka tidak pernah mencuri. Dan lihat anak-anak mereka. Kalau kita di sini,
kehidupan anak-anak kita seperti 5 orang tadi? Saya yakin. Ya toh? Lihat sedikit mangga apa lempar. Ya toh? Itu. Artinya apa? Ahmad Tohari mau mengajak bahwa kehidupan sosial itu penting. Kalau kita mau lihat pendidikan, kalau kita mau lihat ekonomi, kalau kita melihat hukum, kalau kita melihat politik, kita ingat, lihat dulu kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Jadi gubris itu, saya melihat bahwa ternyata perempuan itu, saya plesetkan sedikit gubris menjadi gubris, ternyata mereka itu peduli. Dia dan isi cerpen itu dia saja yang peduli toh. Dia mau mengajar mereka mengapa itu. Terus gubris, di antara mereka gubris yang paling banyak bergerak dan usil. Ya toh? Benar, perempuan paling banyak bergerak dan usil. Ya iyalah. Ya. Karena apa? Coba kalian yang di kos, satu kalian yang ada di rumah. Ya. Apa sedikit kalau ada yang kurang di situ, coba. Ada kurang di meja, ada kurang di sini, coba. Kita tidak. Kita kalau laki-laki masa bodoh, balik komentar saja. Tawar. Iya toh? Tapi kalau perempuan langsung bangun. Weh, minta maaf tadi ini. Hal-hal yang kecil itu yang di kehidupan sosial, dan yang kecil-kecil itu yang diangkat oleh Ahmad Tohari. Lalu hanya gubris pula yang pernah bersekolah meskipun hanya sebentar. Saya yakin. Saya tidak, ini hasil survei, belum sampai pada penelitian. Ya. Di Nucalale ini perempuan yang lebih dominasi untuk kuliah, sekolah. Jangan tipu-tipu. Ya. Iya. Lebih mengandalkan. Di Nucalale ini perempuan lebih dominasi untuk apa? Karena itu 75% mahasiswa Unika Santo Paulus Rute dari 6.404 orang itu 75%-nya perempuan. Iya. Jadi itu karena saat bukan karena kita kembali lagi kalau ada, bukan itu karena cerpen ini maksud. Ya. Itu. Jadi untuk sementara, nanti sebentar dalam proses kita apalagi. Tapi Ahmad Tohari, kenapa kami angkat cerpen ini? Karena Ahmad Tohari, saya menyadari, kami UKM menyadari bahwa kita UKM itu bagian dari kecil dari kehidupan sosial itu. Itu Ahmad Tohari angkat, ya. Itu. Karena apa? Ketika Anda melihat pendidikan, politik apa, lihat dulu sebelum Anda mengkritik soal pendidikan, soal ekonomi, soal politik, soal hukum, lihat situasi sosial kita. Karena hakikat kita sebagai manusia sosial, maka kehadiran kita itu, kita menghadirkan hakikat kita, dan dari hakikat kita itu sebagai cermin, sebagai potret, kita melihat cabang-cabang kehidupan yang lain, pendidikan. Makanya di UKM itu saya selalu mengatakan, sekali lagi filosofi saya, biarkan mereka bercerita tentang pendidikan kita, tentang hukum aturan kita, tentang apa, biarkan sosial mereka apa. Tetapi ketika kita membangun aspek yang kecil itu, wajah kehidupan sosial itu tampak. Itu yang penting. Untuk sementara ya. Jadi baru di teras cerpennya. Nanti selanjutnya kita diskusi bersama. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Kita memahami kira-kira apa latar belakang baik itu Ahmad Tohari maupun kami sebagai anggota UKM Literasi Sastra memilih cerpen ini untuk didiskusikan pada sore hari ini. Ada yang membahas atau memberi masukan berkaitan dengan unsur intrinsik dari cerpen ini. Maka dari itu saya juga ingin bertanya kepada kedua pemateri atau barangkali ada dari peserta diskusi yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti cerpen karya Ahmad Tohari ini. Untuk itu saya ingin bertanya berkaitan dengan unsur intrinsik. Kira-kira bagaimana
pandangan ataupun di sini saya melihat bahwa cerpen ini begitu sangat sederhana. Tapi mengapa sesederhana dari segi bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari? Kepada kedua pemateri dan kepada peserta diskusi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Sasaran dari ini cerpen ini semua kalangan. Jadi penggunaan bahasanya itu mudah dipahami atau menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa sosial itu. Terus dia punya amanat atau dia punya kita sebagai generasi itu kita melihat ini cerpen itu kembali tadi yang saya jelaskan di awal itu kita jangan hanya pandai komunitas tertentu itu yang mengkritik kinerja dari pemerintah ataupun dari lembaga tertentu. Mereka hanya bisa mengkritik dan solusi nyatanya tidak ada. Kita lihat sejak di media sosial banyak sekali kritikan yang bisa di sudut pandang hampir semua cerita cerpen-cerpen Ahmad Tohari itu sudut pandang orang ketiga itu ya, lalu alurnya ya maju.